Pernah kepikiran nggak apa sih tujuan utama dari pemasaran? Hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu, tapi lewat kacamata yang sedikit beda, sebuah kerangka kerja yang dibangun di atas etika dan kesejahteraan, yang namanya pemasaran Islami. Coba deh, kita jujur-jujuran sejenak. Selama ini kan kita sering banget dengar kalau bisnis itu ya ujung-ujungnya soal profit, profit, dan profit. Tapi emang sesimpel itu ya? Gimana kalau ternyata ada filosofi lain yang bilang kalau tujuan utamanya itu jauh lebih besar dari sekedar angka di laporan keuangan? Nah, ini dia nih bedanya. Kelihatan jelas banget kan? Pemasaran konvensional yang kita kenal itu fokusnya kejar laba sebesar-besarnya. Sementara pemasaran Islami tujuannya lebih luas, memaksimalkan nilai dan kesejahteraan, atau yang disebut falah. Jadi, ini bukan cuma soal untung rugi, tapi gimana caranya semua pihak, penjual, pembeli, masyarakat, bisa sama-sama sejahtera baik secara materi maupun spiritual. Oke, jadi penasaran kan apa sih pemasaran Islami itu sebenarnya? Yuk, kita bongkar sama-sama fondasinya, karena disinilah letak semua keunikannya. Intinya gini, pemasaran Islami itu adalah sebuah strategi buat menyediakan produk yang halal atau diperbolehkan dengan tujuan akhirnya itu falah, kesejahteraan bersama. Jadi transaksinya itu bukan lagi sekedar ada uang, ada barang, tapi berubah jadi sebuah hubungan yang saling ngasih manfaat dan bikin sejahtera bareng-bareng. Terus apa yang jadi panduannya? Nah, ada kompas moralnya yang jelas banget, syariah Islam. Anggap aja ini kayak GPS etis gitu ya, yang pastiin setiap langkah bisnis kita itu nggak cuma cari untung, tapi jalannya juga benar dan adil. Oke, sekarang kita lihat prakteknya gimana. Kompas moral ini punya rambu-rambu merah yang jelas banget. Hal-hal yang sama sekali nggak boleh dilanggar, tujuannya ya buat menjaga keadilan. Ada 4 larangan utama yang jadi fondasi etisnya. Dan ini bukan cuma aturan jangan ini, jangan itu loh. Tapi ini sebuah sistem buat mencegah orang dieksploitasi dan menciptakan ekonomi yang adil. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, riba atau bunga. Logikanya gini deh, dalam prinsip Islam, uang itu nggak bisa beranak pinak sendiri. Jadi kalau kamu pinjemin 100.000, terus minta balik 110.000 cuma karena nunggu sebulan, nah itu nggak boleh. Kenapa? Biar nggak ada yang tercekik utang, dan kekayaan itu nggak numpuk di satu tempat aja. Selanjutnya, maisir. Ini intinya judi dan spekulasi liar. Kayak ikut-ikutan beli saham gorengan tanpa riset, cuma berharap besok naik. Nah, yang kayak gitu dilarang. Soalnya dalam prinsip ini, harta itu harus datang dari usaha yang jelas, yang ada nilai tambahnya, bukan dari tebak-tebakan atau untung-untungan doang. Oke, tadi kan kita bahas yang jangannya. Sekarang kita lihat yang gimananya. Gimana cara pemasaran Islami ini ngebangun strateginya? Ternyata kalau kita biasa kenal 4P di marketing, di sini jauh lebih banyak. Yap, bukan 4, tapi 10. Ini nunjukin kalau pendekatannya itu benar-benar menyeluruh, nggak cuma mikirin produk sama harga doang. Holistik banget. Kita mulai dari 4P yang kita udah kenal, tapi dengan sentuhan etis. Produk jelas harus halal dan ada gunanya. Harga harus adil, nggak boleh nyekek. Tempat ya harus gampang diakses dan efisien. Nah, ini yang penting banget nih, promosi. Iklannya harus jujur, nggak boleh bohong, dan ini keren, nggak boleh mengeksploitasi atau pakai stereotip, apalagi ke perempuan cuma buat jualan. Lanjut, 3P berikutnya. Ada proses, yang artinya semua transaksi harus transparan. Nggak ada udang di balik batu. Terus orang. Ini ngomongin karyawannya, timnya, harus jujur dan punya integritas. Bahkan sampai bukti fisik loh. Maksudnya, tampilan toko, kantor, bahkan arsitekturnya, itu harus sejalan sama nilai-nilai yang dianut. Dan 3P yang terakhir ini, wah ini lebih ke soal karakter dan hubungan jangka panjang. Ada janji yang wajib ditepati buat bangun trust. Ada sabar buat ngebangun hubungan sama customer, bukan cuma closing terus ditinggal. Dan terakhir, persisten alias konsisten ngasih yang terbaik. Jadi kelihatan kan, ini bukan cuma jualan barang, tapi membangun kepercayaan. Oke, kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Tapi, emang jalan di dunia modern yang serba ngebut ini? Jawabannya, jalan banget. Dan bahkan udah jadi industri global yang raksasa. Dan kita nggak ngomongin soal makanan halal doang loh. Konsep ini udah merembet kemana-mana. Kosmetik, obat-obatan, logistik, bahkan halal tourism atau wisata ramah muslim. Belum lagi di dunia keuangan, ada fintech syariah yang lagi booming. Ini bukti kalau prinsip ini tuh relevan banget dan bisa beradaptasi di pasar global. Terus, siapa yang ngedorong ini semua? Ada 3 kekuatan utama.
Pertama, ya konsumennya sendiri yang makin melek dan pengen produk yang sejalan sama keyakinan mereka. Kedua, soal trust atau kepercayaan pada integritas sebuah brand. Dan ketiga, kesadaran orang makin tinggi soal apa sih standar halal itu sebenarnya? Nah, setelah kita bahas panjang lebar, yuk kita tarik benang merahnya dan balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Ada satu analogi keren banget yang bisa ngejelasin semuanya. Pemasaran Islami itu kayak kompas moral di sebuah kapal dagang. Tugasnya bukan cuma nuntun kapal buat nemuin harta karun alias profit, tapi juga mastiin kapalnya nggak rusak secara etika dan semua awak kapalnya, yaitu kita semua di masyarakat, ikut sejahtera. Jadi, pada akhirnya ini semua soal keseimbangan. Balance antara ngejar untung materi dan juga ngejar pemenuhan nilai-nilai spiritual. Sebuah cara pandang yang jauh lebih utuh tentang arti kesuksesan sejati dalam bisnis. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Nggak peduli apapun latar belakang kita, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah pendekatan bisnis yang menempatkan kesejahteraan manusia dan etika di atas segalanya? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.